Duh, sedih banget. Mirsa bakalan semakin terluka karena hadirnya Felicia di kehidupannya Reza. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Duh, sedih banget ya guys ya. Kenapa sih mesti gagal menikah gitu? Padahal persiapan pernikahannya sudah sangat amat maksimal. Bahkan sudah di hari pernikahan, sudah pakai make up yang oke, sudah wah pokoknya maksimal sekali lah ya persiapan pernikahannya Reza dan Mirsa ini. Kemudian gara-gara Pak Pramana juga agak telat gitu ya hadir di pernikahan tersebut. Tapi kan Pak Pramana hadir. Pak Pramana memang mau mengusahakan sekali untuk bisa secepatnya menikahkan Reza dan Mirsa. Tapi ya permasalahannya memang ada pada si Sarah, karena memang Sarah lah penyebab gagalnya pernikahan Reza dan Mirsa. Dia benar-benar tidak mau untuk menerima kehadiran Mirsa di kehidupan dia karena tahu kalau Mirsa itu adalah anaknya Pak Pramana. Tapi kenapa? Kenapa mesti di hari pernikahan? Dan ini membuat Reza tentunya sangat amat hancur karena kebahagiaan dia dihancurkan oleh kakak dia sendiri. Dan ternyata memang Sarah ini tidak bisa berubah ya guys ya. Dia benar-benar sangat amat egois. Dan ya, Mimin berharap kalau Sarah ini benar-benar mendapatkan pelajaran lah atas apa yang sudah dia perbuat kepada orang-orang yang tidak bersalah seperti Mirsa dan Reza. Sedih banget kan guys di episode kemarin gimana tangisannya Reza, tangisannya Mirsa. Mereka saling sayang tapi harus dipisahkan. Bahkan Mirsa lagi-lagi harus mengalah. Coba dia ngalahnya tuh kepada siapa aja, kalian tahu kan? Dia itu sering banget mengalah. Dan kapan kira-kira kebahagiaan Mirsa ini bisa tercapai? Duh, Bapak penulis bener-bener deh greget banget deh Mimin jujur ya sama Bapak penulis ya guys ya. Dan memang kalau untuk sekarang kebahagiaannya Mirsa hanya pada Akira. Kita tahu ya guys ya kalau Akira doang yang bisa memberikan ketulusan cintanya kepada Mirsa. Tapi sayangnya Mirsa pun juga tidak bisa memeluk Akira terus-terusan. Karena Akira juga diikat sama si Karina. Yang sekarang Karina juga membenci si Mirsa banget. Tapi di sini entah kenapa tiba-tiba si Akira ini nanya nih guys kepada sang ibu, apakah benar kakak penari itu adalah ibunya gitu. Dia nanyain ya kepada Karina. Tentu Karina sangat amat shock ya guys ya dengan pernyataan tersebut. Nah, apakah ini pertanda kalau sebenarnya Mirsa mengatakan hal tersebut kepada Akira kalau dia itu adalah ibu kandungnya? Tapi masa sih? Ya kan? Coba deh tulis di kolom komentar pendapat kalian. Kemudian di sisi lain, nah ini nih yang bikin hati Mimin tuh juga hancur banget ya guys ya. Kehadiran wanita baru di sinetron Wanita Istimewa. Felicia yang diperankan oleh Chia. Chia ini memang sebelumnya berperan di sinetron Naik Ranjang ya guys ya. Jadi kita sudah tidak asing lagi lah dengan acting dia, peran dia gitu ya. Kalau sekarang sih kita melihat baik banget nih si Felicia ini ya guys ya. Ternyata memang dia sedekat itu dengan Reza. Bahkan dia mempunyai memori masa lalu yang menyenangkan sekali berdua. Sehingga sampai sekarang itu masih terekam gitu memori kebahagiaan tersebut. Dan pelukan Reza terhadap Felicia pun juga sangat hangat, yang menandakan kalau mereka ini benar-benar sangat amat sedekat itu guys. Felicia wanita yang cantik, wanita yang mandiri juga sepertinya, dan ya bisa dibilang kalau nantinya akan merebut Reza dari Mirsa, kemungkinan jadi bisa besar ya guys ya kemungkinan tersebut. Jadi di sini Felicia pulang ke Indonesia, dia langsung pergi ke kantornya Reza, mereka bertemu dan ini yang membuat kita takut. Apakah nanti Felicia ini akan membuat Sarah jadi kepikiran untuk mendekatkan Reza dengan Felicia? Aduh, Mimin gak rela. Kenapa sih
harus terus-terusan ada gitu ya penderitaannya Mirsa. Bahkan nih di episode kemarin ngelihat Mirsa nangis dan mengatakan kalau dia tidak berhak bahagia, itu aja tuh udah sangat amat menyayat hati sekali ya guys ya. Dan Pak Pramana benar-benar harus bertanggung jawab sih kalau menurut Mimin ya, karena ini semua kan gara-gara Pak Pramana. Coba aja kalau Mirsa bukan anaknya Pak Pramana, udah jadi istri sah, udah pergi ke Labuan Bajo nih mereka berdua nih, si Reza dan Mirsa ini udah bahagia nih, sekarang udah naik ya kan? Tapi ternyata itu hanya angan-angan belaka. Dan makin kesini tuh makin kesana ya guys ya. Entah gak tahu kapan nih orang-orang bakalan happy melihat kebahagiaannya Reza dan Mirsa. Karena untuk sekarang gak ada happy-happynya. Yang ada cuma carut-marut, kesedihan, kegalauan, ya kan? Kemudian di sisi lain ya kita juga melihat Reza yang dipersulit juga kehidupannya gara-gara Radit yang pergi menemui Reza dan meminta Reza untuk mengatur kakaknya, Sarah, yang sudah sangat amat keterlaluan, yang membuat hubungan dia dengan Karina jadi hancur. Jadi semuanya gara-gara Sarah, Pramana, Karina. Hidupnya Mirsa tuh jadi hancur ya guys ya. Dan yang paling parahnya lagi di episode kali ini, Mirsa bertemu dengan Pak Pramana. Dia pergi ke kantornya Pak Pramana untuk yang menemui ayahnya lah ya. Nah tapi ya sempat dihalang sama si Karina. Sehingga si Karina mengatakan kepada Pak Pramana kalau Mirsa sudah melanggar perjanjian mereka. Karena Mirsa sudah mengatakan kepada Akira kalau dia adalah ibu kandungnya Akira. Tapi Pak Pramana ya tentu nggak bisa ya guys ya untuk marah-marah sama Mirsa seperti apa yang sudah dilakukan dia dulu. Dia tahu kalau sekarang ini Mirsa menderita gara-gara dia. Jadi dia merasa sangat amat bersalah sekali dong sama si Mirsa. Cuma memang masalahnya Karina ini terlalu dekat sama Pak Pramana. Dia serumah sama Pak Pramana dan dia bisa mengatur Pak Pramana. Tidak hanya dengan Mirsa yang memang dia ya berpisah dengan Pak Pramana dan tidak bisa menghandle gitu ya. Gimana caranya bisa menghandle Pak Pramana gitu. Karena memang dia gak serumah sama Pak Pramana dan dia juga gak ngerti sama Pak Pramana. Yang ngerti sama Pak Pramana itu ya cuma satu orang nih guys, yaitu Ibu Desi. Makanya Mimin berharap Bu Desi bisa menjadi istrinya Pak Pramana lagi, bisa serumah lagi agar nanti Pak Pramana bisa membawa Mirsa kemudian Bu Desi ke rumah. Dan nanti jadi tahu deh gimana busuknya si Karina ini. Kemudian di episode kali ini ya si Karina ingin memenjarakan Mirsa banget. Dia benci banget sama Mirsa. Tapi Pak Pramana tentu gak mau ya guys ya memenjarakan Mirsa. Karena ya memang Mirsa ini berhak atas Akira. Dan ya di sini Pak Pramana ingin Karina lebih dewasa gitu. Ingin Karinanya menerima kalau Akira tahu Mirsa itu adalah ibu kandungnya. Dan tentu ini akan membuat Karina jadi uring-uringan, jadi marah. Dan pada akhirnya nanti pun ya Pak Pramana akan tetap berpihak kepada Mirsa karena dia sadar kalau Karina ini agak berbeda gitu, agak aneh gitu ya guys ya. Dan Mimin berharap kalau Pak Eben nanti akan menceritakan kepada Pak Pramana kalau dia disuruh sama Karina untuk mengulur-ngulur waktunya Pak Pramana agar hadir ke pernikahannya Mirsa juga gitu. Jadinya Pak Pramana tahu kalau sekarang memang Karina segila itu, senggak waras itu, dan mudah-mudahan nanti Pak Pramana bisalah untuk mengendalikan si Karina ini ya guys ya. Karena jujur dia tuh udah sangat amat menyebalkan sekali gitu. Mimin berharap sekarang kebahagiaan Reza dan Mirsa itu bisa secepatnya terjadi. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya agak susah. Ditambah lagi dengan kehadirannya Felicia di kehidupannya Reza yang membuat tampaknya agak sulit gitu untuk melihat Mirsa dan Reza ini bisa bahagia. Ya enggak sih? Dan wah emang kayaknya sulit banget ya guys ya untuk melihat alur cerita setelah ini gitu. Memang banyak plot twistnya, tapi plot twistnya kok malah plot twist yang sedih gitu.
Padahal kita sudah sangat amat berharap sekali kalau sekarang Mirsa dan Reza sudah berada di hotel berdua, malam pertama, bahagia karena pada akhirnya kesedihan mereka dibayar dengan kebahagiaan. Tapi nyatanya apa? Ini yang terjadi. Mimin gak bisa ngomong apa-apa lagi guys. Cuma sekarang prioritas kita hanyalah kebahagiaannya Mirsa ya. Kita berharap kalau penulis akan bisa berpihak kepada Mirsa. Sekarang kebahagiaannya Mirsa hanya pada anaknya yaitu Akira. Jadi Pak Pramana harus memperbolehkan Akira untuk selalu berada di sisinya Mirsa. Karena memang Akiranya aja sudah sangat amat memperlihatkan kalau dia jauh lebih nyaman sama Mirsa ketimbang sama Karina. Bahkan dia sudah bertahun-tahun bersama dengan Karina. Tapi tetap aja yang namanya sayang sama ibu kandung itu kayaknya beda ya guys ya perasaannya. Jadi mudah-mudahan saja setidaknya kalaupun hati Mirsa hancur, ada Akira yang selalu berada di sisinya Mirsa. Udah gak sabar untuk nonton ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.